Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pembuangan Limbah serta cara pengelolaannya untuk mewujudkan Indonesia yang bersih. Next. Kelompok 4 sendiri terdiri dari saya sendiri, Faris Subriana Dinata, Gaitsa Aksal, Fitri Alida Septi, Fatmatu Zahro, Ihsan Ramadian Yahmin, dan Indra Maulana. Next. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, limbah dapat dijelaskan sebagai sisa dari suatu usaha atau kegiatan. Limbah padatan merupakan sisa kegiatan berbentuk padatan dan diklasifikasikan menjadi sampah organik atau biasanya kita sebut sampah makanan, sampah anorganik, sampah abu, sampah bangkai, sampah sapuan, dan sampah industri. Limbah makanan atau limbah organik merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan. Hal tersebut karena Indonesia menduduki peringkat kedua dalam daftar negara penghasil limbah makanan terbesar di dunia menurut Kementerian Pertanian. Next. Dumping atau biasa kita sebut dengan pembuangan limbah merupakan kegiatan membuang, menempatkan atau masukkan limbah dan bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup. Pengolahan limbah adalah upaya untuk memisahkan zat pencemar seperti cairan atau padatan dari pembuangan limbah. Perkiraan kenaikan suhu bumi akibat aktivitas manusia saat ini meningkat pada 0,2 derajat Celcius per dekade akibat emisi gas rumah kaca yang lalu dan yang sedang berlangsung. Dengan adanya pembuangan limbah yang tidak dikelola dengan baik akan berakibat pada beberapa hal. Salah satunya adalah pengaruh terhadap iklim yang bersumber dari efek rumah kaca. Hal ini menyebabkan akan terjadinya kenaikan suhu bumi dalam waktu dekat. Next. Limbah yang dihasilkan dari sisa proses produksi, baik industri maupun domestik, atau yang biasa kita sebut dengan limbah rumah tangga. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. Beberapa bentuk dari air limbah ini berupa tinja, air seni, limbah kamar mandi, dan juga sisa kegiatan dapur rumah tangga. Air limbah yang bersumber dari rumah tangga menurut Noto Atmojo pada 2003 dalam jurnal Anggreni 2009, yaitu buangan yang berasal dari pemukiman penduduk. Limbah adalah bahan sisa yang dihasilkan dari suatu kegiatan dan proses produksi dari berbagai skala rumah tangga, layaknya industri pertambangan dan hasil produksi lainnya. Next. Selanjutnya, baku mutu air limbah domestik, di mana di sini terdapat beberapa parameter. Yang pertama pH dengan kadar maksimum 6-9, lalu ada BOD dengan satuan miligram per liter dengan kadar maksimum 30, COD dengan satuan miligram per liter dengan kadar maksimum 100, lalu ada TSS dengan satuan miligram per liter dengan kadar maksimum 30, lalu minyak dan lemak dengan satuan miligram per liter dengan kadar maksimum 5, lalu ada amoniak dengan satuan miligram per liter dengan kadar maksimum 10, lalu ada total kaliform dengan satuan jumlah per 100 ml dengan kadar maksimum 3000, lalu ada debit dengan satuan liter per orang per hari dengan kadar maksimum 100. Next. Lalu sumber dan karakteristik limbah domestik, di mana di sini terdapat dua, yaitu sumber air limbah domestik yang ditinjau dari domestic wastewater, industrial wastewater, dan juga municipal wastewater. Lalu ada karakteristik air limbah yang ditinjau dari sifat fisik, kimia, dan juga biologi. Next. Nah, untuk karakteristik air limbah secara fisik, yaitu yang pertama terdapat temperatur, di mana di temperatur ini terdapat 3 tipe, yaitu yang pertama sucrophilic dengan temperatur range antara 10-30 dengan optimum range antara 12-18 derajat Celcius. Lalu ada mesophilic dengan temperatur range 20-50 derajat Celcius dengan optimum range 25-40 derajat Celcius. Lalu ada thermophilic dengan temperatur range 35-75 derajat Celcius dan optimum range 55-65 derajat Celcius. Lalu yang kedua ada padatan, di mana total
total padatan adalah semua bahan yang terdapat dalam contoh air setelah dipanaskan pada suhu 103 derajat Celcius sampai 105 derajat Celcius selama kurang lebih 1 jam. Nah, total padatan ini terdiri dari total padatan terlarut dan total padatan tersuspensi. Next. Lalu yang kedua, untuk karakteristik air limbah secara fisik yang lain, yaitu ada warna, di mana warna ini dibedakan menjadi true color dan apparent color. True color atau warna sejati itu merupakan warna yang diakibatkan oleh material koloid yang berasal dari penguraian zat organik seperti humus, lignin, dan juga asam organik lainnya. Sedangkan untuk apparent color atau warna semua adalah warna yang diakibatkan oleh materi tersuspensi seperti red clay soil, pemakaian zat warna oleh industri, pewarna makanan, cat, dan lainnya. Lalu ada turbiditas atau kekeruhan, di mana kekeruhan merupakan suatu kondisi di mana air yang mengandung materi tersuspensi yang dapat menghalangi masuknya cahaya, sehingga jarak pandang terganggu. Materi tersuspensi ini dapat berupa nitrogen dan fosfor yang dapat meningkatkan pertumbuhan alga. Pertumbuhan bakteri dan alga akan meningkatkan tingkat kekeruhan perairan yang akan berpengaruh pada berkurangnya kadar oksigen yang terlarut. Next. Nah, di sini terdapat karakteristik air limbah berdasarkan kimia. Yang pertama ada pH atau derajat keasaman yang merupakan derajat keasaman suatu perairan. Nah, nilai pH ini berpengaruh terhadap kelangsungan hidup organisme perairan. Nilai pH dalam suatu perairan dapat dijadikan indikator dari adanya keseimbangan unsur kimia dan unsur hara yang bermanfaat bagi kehidupan vegetasi akuatik. Lalu ada alkalinitas yang menggambarkan kemampuan air untuk menetralkan asam. Nah, alkalinitas ini adalah suatu parameter kimia yang menunjukkan jumlah ion karbonat dan bikarbonat yang mengikat logam alkali tanah pada perairan. Karakteristik kimia selanjutnya yaitu oksigen terlarut atau dissolved oksigen. Air dengan konsentrasi DO yang tinggi memiliki kemampuan mengoksidasi yang baik. Sedangkan air yang memiliki konsentrasi rendah apabila terdapat kandungan pencemar yaitu bahan organik yang tinggi. Kandungan oksigen merupakan hal terpenting bagi kelangsungan hidup organisme perairan, sehingga ketentuan kadar DO dalam air dapat dijadikan ukuran untuk menentukan kualitas suatu air limbah. Oleh karena itu, analisis DO merupakan kunci yang dapat menentukan tingkat pencemaran suatu perairan. Selanjutnya yaitu bau. Bau yang ditimbulkan oleh air limbah adalah tanda adanya pelepasan gas berbau seperti H2S. Gas ini ada karena penguraian zat organik sulfat atau belerang dalam kondisi minim oksigen. Selanjutnya yaitu BOD atau biochemical oxygen demand. Didefinisikan sebagai jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk menstabilkan materi organik yang dapat terdekomposisi di bawah kondisi aerobik. Selanjutnya ada COD atau chemical oxygen demand, adalah banyaknya oksigen yang diperlukan untuk mengoksidasi senyawa organik secara kimiawi. Hasil analisis COD menunjukkan kandungan senyawa organik yang terdapat dalam air limbah. Ada beberapa alasan dilakukan analisis COD pada air limbah. Selanjutnya ada nitrogen. Nitrogen merupakan senyawa penting dalam sintesis protein. Pada proses pengolahan air limbah secara biologis biasanya dilakukan pengukuran kadar nitrogen dan fosfor yang merupakan unsur penting bagi pertumbuhan alga dan organisme biologi lainnya. Selanjutnya adalah minyak dan lemak. Minyak adalah lemak yang bersifat cair. Keduanya mempunyai komponen utama karbon dan hidrogen yang mempunyai sifat tidak larut dalam air. Sifat dari minyak dan lemak relatif stabil dan tidak mudah terdekomposisi oleh bakteri. Dalam pengolahan air limbah, kandungan minyak dan lemak harus disisihkan agar tidak mengganggu kehidupan biologi atau ekosistem air pada badan air penerima. Selanjutnya adalah karakteristik air limbah dalam biologi. Karakteristik biologi dapat dijadikan parameter dalam mengetahui ada tidaknya pencemaran air dari sumber penyakit yang diakibatkan oleh organisme patogen dalam air.
Organisme patogen yang ditemukan dalam air limbah domestik dapat berupa bakteri, protozoa, ataupun virus. Virus merupakan salah satu organisme sumber penyakit yang terdapat di dalam air limbah. Pada umumnya, untuk mengetahui ada atau tidak adanya organisme patogen dalam air, digunakan suatu indikator yang biasanya disebut indikator organisme. Istilah ini mengacu pada sejenis organisme yang kehadirannya di dalam air merupakan bukti bahwa air tersebut terpolusi oleh tinja dari manusia atau hewan berdarah panas. Selanjutnya, analisa dan solusi permasalahan. Limbah merupakan sisa hasil produk samping dari suatu usaha maupun kegiatan yang mengandung bahan berbahaya atau beracun, di mana zat racun ini dapat berasal dari sifat, konsentrasi, dan jumlahnya yang secara langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan lingkungan, kesehatan, kelangsungan hidup manusia, serta makhluk hidup lainnya. Sementara itu, dampak negatifnya berasal dari limbah industri yang dibuang, yaitu limbah cair, di mana limbah ini mengandung zat-zat merugikan pada masyarakat sekitar, terutama pada lingkungan dan kesehatan. Berikut adalah jenis-jenis limbah berdasarkan jenis senyawanya, yaitu limbah organik dan limbah anorganik. Berdasarkan wujudnya, yaitu ada limbah padat, limbah cair, limbah gas, dan limbah suara. Kemudian berdasarkan sumbernya terdapat limbah rumah tangga, limbah pabrik, dan juga limbah industri. Oke, ini penjelasan mengenai jenis limbah. Yang pertama itu berdasarkan dari jenis senyawanya, yaitu terbagi menjadi limbah organik dan juga anorganik. Limbah organik sendiri merupakan limbah yang terdiri atas bahan-bahan yang bersifat organik, bisa dari kegiatan rumah tangga atau kegiatan industri, di mana limbah organik ini tuh bisa diuraikan melalui proses alami, misalnya pestisida, pemupukan pada tanaman yang berlebihan, di mana tentunya tidak baik untuk lingkungan sekitar di daerah pertanian. Limbah rumah tangga juga bisa mengandung racun yang tinggi, dalam hal ini misalnya dari sisa obat, baterai bekas dan air aki. Jika limbah tersebut dibuang secara sembarangan tanpa melalui proses penetralan dari bahan berbahaya, maka akan menyebabkan berbagai dampak negatif terutama untuk lingkungan dan juga kesehatan. Kemudian terkait yang anorganik ini merupakan limbah yang terdiri atas limbah industri atau limbah pertambangan, di mana limbah anorganik berasal dari sumber daya alam yang sebagian besar adalah bahan anorganik dan tidak dapat diuraikan secara alami. Jikapun ada yang dapat diuraikan secara alami, maka limbah itu akan memakan waktu yang cenderung lebih lama jika dibandingkan dengan limbah organik. Dan jika limbah ini dibiarkan menumpuk begitu saja, maka akan mengakibatkan berbagai macam penyakit seperti diare dan kolera. Bukan hanya itu, limbah juga akan menyebabkan berbagai macam pencemaran lingkungan seperti pencemaran air dan tanah. Oke, bisa di next. Oke, ini adalah jenis limbah berdasarkan sumbernya. Yang pertama, limbah pabrik, yaitu tingkat efisiensi produksi yang digunakan di mana tidak ada satupun teknologi proses produksi di dunia yang memiliki efisiensi 100%. Kemudian, kemurnian bahan baku yang digunakan, sisa bahan baku atau produk yang tertinggal di dalam peralatan, tumpahan, dan bekas kemasan, standar kondisi operasi proses produksi, di mana terdiri atas berbagai aspek antara lain suhu, tekanan, rasio, bahan baku, dan lain-lain yang tidak terpenuhi. Adanya gangguan operasional, misalnya suplai listrik terhenti sehingga proses produksi terpaksa dihentikan. Kemudian ada limbah rumah tangga, di mana macam limbah yang dihasilkan oleh kegiatan rumah tangga. Limbah ini bisa berupa sisa-sisa sayuran, kertas, kardus, atau karton. Limbah rumah tangga seringkali dibuang sembarangan tanpa pemilihan atau pengolahan terlebih dahulu. Dengan demikian akan menyebabkan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan mulai dari air, tanah, hingga udara. Kemudian terakhir ada limbah industri, jadi macam limbah ini mengandung zat berbahaya, diantaranya asam anorganik dan senyawa organik. Zat-zat tersebut jika masuk ke perairan akan menimbulkan pencemaran yang dapat membahayakan makhluk hidup, pengguna air, misalnya ikan, bebek, dan makhluk hidup lainnya termasuk juga manusia. Sejalan dengan kegiatan industri yang semakin berkembang, hasil limbah yang dihasilkan kini juga semakin beragam. Jenis limbah industri terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu limbah cair, limbah padat, limbah gas, dan juga limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Bisa di next. Oke, ini adalah dampak dari limbah industri sendiri. Yang pertama itu dari perairan. Jadi pembuangan limbah industri secara ilegal di perairan merupakan salah satu penyebab utama dari pencemaran air. Pembuangan limbah di laut atau sungai akan merusak atau bahkan membunuh kehidupan yang terdapat di dalamnya. Hal tersebut dapat terjadi akibat tingginya kadar BOD dan juga COD dalam limbah yang akan merampas sumber oksigen di laut atau sungai.
Material kasar yang berasal dari limbah juga akan menyebar dan dapat menimbulkan bakteri atau virus berbahaya. Karena itu, jika air tersebut dikonsumsi oleh manusia akan menimbulkan gangguan kesehatan pada manusia. Yang berikutnya itu ada di udara, limbah industri dapat menghasilkan gas beracun dengan bau tak sedap yang akan mencemarkan udara dan menyebabkan gangguan pernapasan. Bahaya gas yang dihasilkan oleh limbah industri akan lebih mudah dirasakan oleh lansia, anak di bawah 14 tahun, dan seorang dengan penyakit bawaan. Gas tersebut juga dapat menyebabkan terjadinya berbagai penyakit jika dihirup oleh manusia dalam jangka panjang, seperti penyakit paru-paru, penyakit asma, penyakit kanker, serta penyakit jantung. Yang terakhir itu di dampak limbah industri di tanah. Jika limbah industri yang dibuang sembarangan di permukaan tanah atau dikubur dalam tanah dapat merusak kesuburan tanah sehingga mengganggu produktivitas tanaman. Jumlah populasi pencemaran di tanaman bahkan dapat menjadi lebih tinggi dibanding dengan pencemaran pada tanah karena molekul dalam limbah industri dapat menumpuk pada tanaman. Mengkonsumsi tanaman yang telah tercemar tersebut dapat membahayakan kesehatan manusia. Bisa di next. Oke, ini jenis limbah berdasarkan wujudnya. Yang pertama, limbah padat. Itu dihasilkan dari berbagai jenis kegiatan seperti pemukiman, perkantoran, industri, sekolah, pasar, dan fasilitas umum lainnya. Limbah padat terdiri atas dua jenis, yaitu basah dan kering. Limbah basah itu limbah padat yang berbentuk bahan organik yang mudah terurai oleh mikroorganisme. Biasanya dimanfaatkan sebagai kompos. Contoh dari limbah padat basah itu yaitu sisa makanan, sayuran, kulit buah lunak, dan daun. Sedangkan untuk yang limbah padat kering ini merupakan limbah padat yang berbentuk bahan organik dan anorganik. Umumnya limbah padat kering tidak mudah terurai oleh mikroorganisme sehingga sulit mengalami pembusukan. Contohnya itu seperti kertas, plastik, wadah pembungkus makanan, atau minuman, kaleng, kayu, logam, dan juga gelas atau kaca. Berikut itu ada limbah cair atau air limbah, merupakan air tidak bersih yang terbuang dari aktivitas rumah tangga, perkantoran, perdagangan, perkebunan, dan juga industri di mana mengandung berbagai zat kimia yang membahayakan ekosistem lingkungan. Limbah cair dapat berasal dari berbagai macam sumber. Yang pertama itu dari aktivitas rumah tangga, baik air bekas mandi, air seni, tinja, serta air cucian baju, dan juga dapur. Kedua itu dari komersial yang bisa dihasilkan dari aktivitas perkantoran, perdagangan, restoran, hotel, tempat umum, dan sebagainya. Kandungan dari limbah ini pada dasarnya sama seperti limbah rumah tangga. Ketiga dari kegiatan industri, di mana air limbah ini memiliki kandungan yang bervariasi seperti amonia, lemak, garam, mineral, zat pewarna, nitrogen, zat pelarut, logam, dan sebagainya. Terakhir itu dari limbah gas. Ya, limbah gas merupakan limbah yang menggunakan media udara. Pada umumnya udara mengandung unsur kimia O2, N2, NO2, CO2, dan sebagainya. Kualitas udara akan menurun jika terjadi pencemaran dari limbah gas yang melebihi kandungan udara alami. Hal ini dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Ada dua jenis zat pencemar yang terdapat dalam limbah gas, yaitu partikel dan gas itu sendiri. Partikel dapat berupa butiran halus, tapi masih bisa dilihat secara kasat mata, misalnya asap, debu, uap air, dan sebagainya. Terus limbah gas ini berasal dari berbagai macam sumber, yaitu transportasi, pembakaran sampah, kegiatan rumah tangga, salah satunya penggunaan produk pembersih. Kegiatan industri misalnya melepaskan gas karbon monoksida, hidrokarbon, hingga senyawa organik dan bahan kimia ke udara dalam proses produksinya. Bisa di next. Oke, ini adalah solusi dari permasalahan limbah. Untuk limbah cair sendiri itu, pengolahan limbah cair dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa tahap. Pertama, dilakukan pengolahan secara fisik, di mana menggunakan sistem terpisah, dengan metode pengaliran menggunakan sistem gravitasi dan sistem pemompaan yang menyalurkan aliran limbah cair dengan bantuan pompa ke bak pengumpul. Di bak pengumpul ini terjadi proses sedimentasi dan penghancuran padatan-padatan menggunakan komunitor. Limbah yang berasal dari ruang dapur disaring dengan menggunakan screening sehingga proses pengolahan utama tidak terganggu oleh penyumbatan pipa-pipa air limbah. Kedua, bisa dilakukan pengolahan secara biologis dengan menggunakan blower untuk menyuplai oksigen disertai dengan menambahkan larutan yang mengandung mikroba. Proses ini menggunakan bakteri pengurai dan dengan metode lumpur aktif, di mana reduksi bahan polutan ini diharapkan mencapai 70-90% BOD dan COD. Ketiga ini bisa dilakukan dengan pengolahan secara kimiawi, di mana pengolahan ini melakukan penambahan klor dengan tujuan membunuh bakteri patogen pada limbah cair. Jadi semakin banyak air limbah yang dibuang ke badan air, maka semakin besar beban pencemar yang ada pada badan air, terlebih jika air yang dibuang masih di atas baku mutu.
Untuk limbah padat sendiri itu terdapat beberapa metode dalam pengelolaan limbah padat yang biasanya itu diterapkan seperti penimbunan, insinerasi, pembuatan kompos, dan penanganan dengan konsep 3R. Nah, yang pertama itu dengan penimbunan. Terdapat dua cara penimbunan sampah, yaitu dengan metode penimbunan terbuka atau metode sanitary landfill. Pada metode penimbunan terbuka, sampah dikumpulkan dan ditimbun dengan begitu saja dalam lubang yang telah disiapkan yang biasanya tuh berlokasi di tempat pembuangan akhir atau TPA. Namun metode ini tuh memberikan dampak negatif seperti terdapat berbagai hama dan kuman penyebab penyakit yang dapat berkembang biak di lahan dan berbagai permasalahan-permasalahan lainnya. Nah, dengan adanya permasalahan ini, maka terdapat metode penimbunan yang lebih baik, yaitu sanitary landfill. Pada metode ini, sampah ditimbun dalam lubang yang dilapisi lapisan lempung dan lembaran plastik atau sistem lapisan ganda untuk mencegah rembesnya limbah ke tanah. Hal ini dapat mencegah penyebaran gas metana yang dapat mencemari lingkungan sekitarnya. Yang kedua itu dengan insinerasi. Insinerasi ini merupakan pembakaran limbah padat dengan insinerator. Metode ini memiliki kelebihan di mana volume sampah dapat berkurang sangat banyak mencapai 90%. Selain itu, metode ini juga menghasilkan panas yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik atau digunakan sebagai pemanas ruangan. Namun tidak semua jenis limbah padat dapat diproses dengan metode ini. Hanya limbah karet, kertas, plastik, itu saja yang dapat diproses dengan metode insinerasi ini. Next. Nah, yang ketiga dengan pembuatan kompos. Kompos ini sendiri itu merupakan pupuk yang dibuat dari sampah organik seperti sayuran, daun, ranting, dan kotoran hewan dengan dilakukannya penguraian oleh mikroorganisme tertentu. Pembuatan kompos ini merupakan salah satu cara terbaik untuk mengurangi timbunan sampah organik, khususnya itu di Indonesia ini. Kompos dapat berbentuk padat dan cair. Contoh mikroorganisme yang dapat dijual di pasaran itu ada efektif mikroorganisme 4 atau E4, di mana mikroorganisme ini merupakan kultur campuran mikroorganisme yang dapat meningkatkan penguraian limbah. M4 ini itu terdiri atas beberapa bakteri seperti Lactobacillus sp, Rhodopseudomonas sp, Actinomyces sp, dan Streptomyces sp, dan Hamirat atau ragi, yaitu Saccharomyces cerevisiae. Next. Nah, yang keempat ini dengan penanganan konsep 3R. Upaya yang lain yang dapat dilakukan masyarakat untuk mengurangi jumlah limbah padat atau sama rumah tangga, serta dampaknya itu adalah dengan menerapkan konsep 3R, yaitu reduce atau mengurangi, reuse atau menggunakan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Reduce ini merupakan kegiatan untuk mengurangi jumlah sampah dengan mengurangi penggunaan bahan atau barang kebutuhan sehari-hari. Pengurangan jumlah bahan atau barang kebutuhan sehari-hari ini dapat dilakukan melalui 6 cara, yaitu menggunakan bahan atau barang kebutuhan yang dapat bertahan lama atau awet, mengurangi penggunaan barang sekali pakai, mengurangi jumlah barang belanjaan yang tidak terlalu diperlukan, merawat dan memperbaiki mainan, peralatan rumah tangga, pakaian, dan perkakas yang ada. Menggunakan kantong plastik yang sama untuk beberapa kali belanja, dan yang terakhir ini menggunakan keranjang atau kantong belanja yang ramah lingkungan. Untuk reusable ini merupakan kegiatan memilah berbagai barang atau bahan yang dapat digunakan kembali, serta menghindari penggunaan barang sekali pakai. Nah, dengan menerapkan konsep ini, itu jangka waktu pemakaian barang akan semakin panjang, sehingga jumlah sampah pun akan berkurang. Nah, yang ketiga itu ada recycle, yang merupakan kegiatan mendaur ulang barang atau bahan bekas yang sudah tidak berguna lagi. Nah, saat ini tuh semakin banyak industri formal yang melakukan kegiatan daur ulang dengan memanfaatkan barang atau bahan bekas menjadi barang yang sangat bernilai. Nah, beberapa sampah rumah tangga anorganik yang dapat didaur ulang tuh seperti contohnya kertas, gelas, botol plastik, kaleng, dan sisa kain. Nah, barang-barang ini itu dapat dikumpulkan untuk diberikan atau dijualkan kepada masyarakat yang mengumpulkan barang sampah ini yang nantinya tuh akan didaur ulang menjadi bahan baru yang bisa digunakan di sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu limbah gas.
Pengolahan limbah gas secara umum itu dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu metode pengurangan gas buangan dan metode fisik kimia. Nah, metode pengurangan gas buangan ini tuh dilakukan apabila kadar limbah dalam udara sangat banyak dan tidak terkontrol. Nah, metode ini tuh dilakukan dengan melakukan desulfurisasi, di mana desulfurisasi ini tuh merupakan pengurangan gas buangan menggunakan filter basah. Nah, penggunaan filter basah ini tuh dapat menghilangkan gas sulfur oksida yang timbul dari hasil pembakaran bahan bakar, gas karbon dioksida, nitrogen oksida, dan hidrokarbon. Nah, selain itu juga dapat dilakukan penurunan suhu pembakaran dengan menggunakan alat mengubah katalitik untuk menyempurnakan pembakaran sehingga dapat mengurangi gas karbon dioksida, nitrogen oksida, dan hidrokarbon tadi. Nah, yang kedua ini metode fisik kimia. Nah, metode ini itu limbah gas dapat dimurnikan sehingga ramah pada lingkungan. Terdapat beberapa fase perubahan yang terjadi pada metode ini, yaitu metode fase gas, metode fase cair, metode fase padat, dan metode pembakaran. Nah, metode fase gas ini berfungsi menyamarkan bau busuk dengan melepaskan bau yang lebih enak dicium, sehingga gas yang berbau busuk tadi itu tetap direduksi karena adanya gas yang enak dicium. Nah, metode fase cair ini itu menyerap gas yang memiliki sifat larut tinggi terhadap cairan, sehingga limbah gas yang dihasilkan akan dialirkan menuju senyawa penyerap gas seperti air. Untuk metode fase padat ini itu merupakan penyerapan gas dengan absorben padat, di mana proses yang dilakukan itu sama dengan metode fase cair tadi, sehingga gas akan diserap oleh permukaan absorben padat baik secara fisik dan secara kimia. Nah, pada metode pembakaran itu dilakukan dengan membakar langsung limbah gas pada suhu yang cukup tinggi, tapi cara ini itu membutuhkan biaya yang tinggi, sehingga untuk metode fisik kimia ini itu jarang sekali dilakukan. Selanjutnya ada metode limbah suara. Nah, dalam penanganan limbah suara ini tuh dapat dilakukan dengan beberapa metode. Yang pertama itu dengan mendesain peralatan dengan kebisingan rendah. Kedua, dapat dilakukan dengan penambahan penghalang untuk mengontrol kebisingan seperti peredam suara, sehingga suaranya tuh tidak membuat kebisingan di sekitarnya, sehingga metode kedua ini itu dapat mengisolasi kebisingan, yang mana peredam ini itu bisa digunakan dalam pembuatan badan pesawat dan juga dalam bangunan-bangunan yang lain. Nah, selanjutnya ada limbah B3 dalam proses pengelolaannya, yaitu secara fisik, kimia, dan biologi. Pengelolaan secara fisik tidak hanya dilakukan dengan melakukan pemisahan komponen yang terdapat dalam limbah B3, tapi juga dapat dilakukan dengan melakukan pembersihan gas yang terkandung dalam limbah. Pengelolaan limbah B3 secara kimia dilakukan melalui beberapa proses, yaitu solidifikasi, reduksi, absorpsi, elektrolitisasi, penukaran ion, sedimentasi, dan netralisasi. Sementara dilakukan melalui metode bioremediasi dan fitoremediasi. Dalam proses pengolahannya, kedua metode tersebut memanfaatkan bantuan makhluk hidup seperti mikroorganisme dan tumbuhan untuk menguraikan zat beracun yang terdapat dalam limbah B3. Pengolahan secara biologi menjadi pengolahan yang paling ekonomis dibandingkan dengan pengolahan fisik dan kimia. Next. Untuk kesimpulannya, limbah merupakan sesuatu yang tidak berguna, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Berdasarkan asalnya, limbah dikelompokkan menjadi dua, yaitu limbah organik dan non-organik. Sedangkan berdasarkan sumbernya, limbah dibagi menjadi tiga, yaitu pabrik, rumah tangga, dan industri. Sementara itu, berdasarkan bentuk fisiknya, limbah jika limbah tersebut tidak ditangani dengan baik, maka akan menimbulkan berbagai macam dampak negatif dalam beberapa bidang kehidupan, mulai dari kesehatan, sosial ekonomi, serta lingkungan. Terdapat berbagai macam metode yang digunakan untuk mengelola limbah agar tidak menimbulkan banyak dampak negatif. Metode yang digunakan berdasarkan jenis limbah yang ada. Untuk limbah cair dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu
sistem terpisah atau separate system dengan metode pengaliran. Kemudian pengolahan limbah secara biologis dilakukan dengan menggunakan blower untuk menyuplai oksigen disertai dengan menambahkan larutan yang tujuannya untuk membunuh bakteri patogen pada limbah cair. Untuk limbah padat dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu penimbunan, insenerasi, pembuatan kompos, dan penanganan sampah dengan konsep 3R. Untuk limbah dan penggunaan metode fisik kimia. Untuk limbah suara dapat dilakukan dengan mendesain peralatan dengan kebisingan rendah dan penambahan penghalang untuk mengontrol kebisingan serta peredam suara. Untuk limbah P3 sendiri dapat dilakukan dengan pengelolaan secara fisik, kimia, serta biologi. Pengolahan fisik tidak hanya dilakukan dengan melakukan pemisahan komponen yang terdapat pada limbah P3, namun juga melakukan pembersihan gas yang terkandung dalam limbah. Kemudian pengelolaan limbah P3 secara yaitu solidifikasi, reduksi, absorpsi, elektrolisasi, penukaran ion, sedimentasi, dan netralisasi. Kemudian untuk pengolahan limbah P3 secara biologi dapat dilakukan dengan metode bioremediasi dan fitoremediasi. Next. Kemudian didapatkan saran yaitu pemerintah atau Departemen Perindustrian perlu memberikan perhatian lebih terhadap tata cara di Indonesia. Hal ini dilakukan agar tidak berdampak negatif pada masyarakat dan lingkungan hidup. Pengawasan secara ketat dan bersih harus diterapkan secara dini terhadap produsen limbah, serta perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dalam menghasilkan metode baru yang lebih baik dalam pengolahan limbah. Next.